Jangan ngotot minta sesuatu, tapi ketika diberikan nggak bisa syukurin. Itu yang bahaya nanti saat hisab. Nih rumah, kenapa disebut maskan? Tempat untuk tinggal. Tapi kata maskan dari kata sakinah. Sakinah itu sesuatu yang tenang, tentram. Ciptakan ketentraman di rumah, ciptakan ketenangan di rumah. Kalau sudah punya rumah, bikin suasana tenang di rumah. Jangan di rumah ribut terus. Di rumah berselisih terus. Kalau Anda di rumah tiap hari ribut, artinya kurang syukur Anda kepada Allah. Orang yang nggak punya rumah, belum dapat amanah rumah, masih ngontrak, ada yang numpang tinggal, dia hidupnya tenang. Masa Anda yang dikasih nggak tenang? Ketika menggunakan dhammah disebut dengan mubtada. Perhatikan, alhamdu sifatnya mubtada, hukumnya disegerakan. Maka kalau Anda sudah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, Rahman, nikmat sehat, nikmat rizki, harta benda, nikmat keluarga, nikmat kenyamanan hidup, maka bersegeralah untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepadanya. Maka Anda ucapkan alhamdu, sifatnya disegerakan untuk kita menjadikan sifat syukur kita kepada Allah setelah menerima nikmat. Ini hukum umum. Bukankah Anda kalau saya berikan sesuatu, Anda seketika mengucapkan ucapan? Apa ucapannya? Terima kasih. Ya, saya berikan sesuatu, Anda ucapkan pada siapa? Terima kasih. Ya kan? Anda terima, Anda ucapkan, saya kasih, Anda terima. Begitu saya berikan, terima kasih. Ya kan? Terima kasih Ustaz. Sekarang Allah berikan pada kita. Allah berikan pada saya, Allah berikan pada Anda, Allah berikan pada kita. Nikmat, kebutuhan, rizki, segalanya. Setelah kita menerima itu, apa yang harus kita lakukan? Maka Allah ajarkan kepada kita. Alhamdulillah. Cepat, segera. Jangan tunda, jangan diakhirkan. Begitu terima, syukur pada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jelas sampai sini? Makanya kalimat alhamdulillah ini, itu dalam bacaan tafsir bisa dibaca dengan A. Bisa dibaca dengan A untuk menegaskan. Dari mana taunya Ustaz? Teruskan bacaannya. Wa ruwiya an Sufyan ibn Uyainah wa Ru'bah ibn al-Hajjaj annahuma qala alhamdulillahi bin nasbi wa huwa ala idmari fi'lin. Sufyan ibn Uyainah, kemudian juga Ru'bah bin al-Hajjaj, keduanya ahli tentunya dalam bidang qiraat, ya, keduanya menyampaikan riwayat bacaan dengan fathah, tapi riwayat ini untuk tafsir. Ingat, bukan untuk bacaan dalam salat. Boleh dibaca dengan fathah, tapi bukan dalam salat. Ingat, dalam tafsir untuk menegaskan perintah segera bersyukur kepada Allah ketika menerima nikmat. Kenapa dibaca alhamdulillah? Untuk menunjukkan kalimat perintah sebelumnya yang ditiadakan untuk memudahkan bacaan kita. Asal kalimatnya kalau kita turunkan, qulu, perintah dari Allahnya. Qulu. Katakan oleh kalian semua, alhamdulillah, alhamdulillah. Cuman kalimat ini yang nggak muncul. Ya, Allah tidak menurunkan kalimat ini karena sudah dipahami oleh orang Arab. Orang Arab paham. Dari mana pahamnya? Karena menggunakan dhammah. Dhammah ini sifat segera. Jadi sifat segera itu nggak dikasih tahu pun sudah paham harus segera bersyukur. Cuman kita ini yang bukan orang Arab kadang nggak ngerti kenapa mesti dhammah. Maka dijelaskan oleh dua ulama tadi. Kenapa pakai dhammah? Karena asal perintah itu untuk bersyukur sifatnya perintah. Kalau mau dimunculkan dalam tafsir ada kalimat sebelumnya qulu. Kalau dapat anugerah dari Allah cepat minimal katakan, cepat syukuri. Kalau orang Arab gak perlu itu lagi. Makanya ketika Quran diturunkan dengan bahasa Arab tidak menggunakan kata qulu lagi. Saking pahamnya orang Arab dengan itu. Cukup dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Paham? Maka kalimat yang pertama, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mendapatkan nikmat yang tadi, nikmat diberi, nikmat sehat, nikmat rizki, nikmat macam-macam, maka adab yang pertama dari kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua nikmat yang telah diberikan itu. Kalimat pertama yang kita ucapkan, segera bersyukur kepada Allah dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Maka kalau ada sesuatu kita dapatkan, adab yang pertama, saya tulis ya, adabnya nanti ada 3. 1, ucapkan kalimat tahmid. Awas, nanti ada kaitan nih dengan penambahan nikmat. Anak lulus ujian, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, proyek dapat, alhamdulillahi rabbil alamin.
Ya, dapat tempat pertama, alhamdulillahirabbil-alamin. Dagangan habis di luar dagangan habis, alhamdulillahirabbil-alamin. Ya. Ya, ta'lim lancar, alhamdulillahirabbil-alamin. Dapat traktiran teman, alhamdulillahirabbil-alamin. Dapat tumpangan pulang, alhamdulillahirabbil-alamin. Alhamdulillah. Adab yang pertama. Jadi sudah adab, antum aja manusia ngasih langsung terima kasih. Masa Allah ngasih tiap hari kita ucapkan gak ucapkan alhamdulillah. Itu adab pertama. Awas hati-hati, nanti kalimat ini ringan diucapkan tapi dampaknya besar. Kita akan lihat nanti korelasi dengan ayat yang selanjutnya. Pelan-pelan sebentar di sini. Paham sampai sini? Baik, jadi pertama saya ulangi lagi. Saat kita kemudian mendapatkan semua anugerah dari Allah berupa nilai-nilai kebaikan, maka adab yang pertama bersyukurlah kepada Allah dengan mengucapkan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, adab yang kedua. Fokus. Perhatikan baik-baik. Bukankah di kalimat alhamdulillah ini ada alif lam? Ingat ya, ada apa? Alif lam. Saya sering katakan kepada kita semuanya, pada diri saya, pada Anda, pada kita semua. Alif lam pada umumnya terbagi dua bagian, dua fungsi. Masih ingat? Satu, ma'rifah. Lam ta'rif. Menunjukkan sesuatu yang khusus. Yang kedua, istighraq. Ya, alif lam al-istighraq. Menunjukkan sesuatu yang sifatnya luas, menyeluruh. Semua, segala, tanpa kecuali. Ta'rif, qalamun, spidol, pena, pulpen, qalamun, al-qalam, yang ini bukan yang lain. Sabburatun, papan tulis. As-sabburah, papan tulis yang ini khusus bukan yang lain. Sayyaratun, mobil, banyak di luar kendaraan. As-sayyarah, pakai alif lam, yang itu bukan yang lain. Salatun, umum, salat, gimana aja, mau cepat, mau lambat, bebas. As-salat, salatnya khusus, ada aturannya, ada ketentuannya, nggak bisa sembarangan. Nah, itu baru tahu alif lam ma'rifah saja. Kalau kita bisa baca Al-Quran dengan benar, kita paham. Kenapa kalimat salat dalam Al-Quran yang bermakna ibadah, dari takbir sampai salam, semua kalimatnya pakai alif lam. Kalau nggak pakai domir di akhirnya atau idhofah, pakai alif lam. Coba kalimat salat pertama Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. 43, wa aqimus salata wa atuz zakah wa aqimus salat. 45, wasta'inu bis sabri was salat. 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salat. 238, hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Tadi dibacakan dalam salat Isya, Quran surat 17 ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Quran surah 29 ayat ke-45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Selalu pakai alif lam yang bermakna salat, ibadah. Kenapa menggunakan alif lam? Ingin memberi pesan kepada kita, kalau salat jangan sembarangan. Jangan semaunya. Asal salat. Amin. Masya Allah, zuhur 2 menit. Bayangin. Paling nampak saat tarawih lah. Yang 11 rakaat 1 jam. Yang 23 ada yang 7 menit. Kok cepet amat sih? Amat aja gak cepet-cepet. Lancar tiap tahun diulang-ulang, masa belum lancar juga? Lancar sih iya, tapi kan Nabi juga gak begitu, John. Ada aturannya, ada tumakninahnya, kan? Ada ketenangannya. Kamu gak tumaninah? Enggak, tumaninah sedang sholat sendiri tuh, paling belakang perempuan. Bukan itu. Tenang, bacaan nyaman, fasihnya, kan ada harakatnya, ada tajwidnya, ada sifatnya, ada makhrajnya, ada ketenangannya, ada doanya. Itu aturan, pakai alif lam. Ya, itu ma'rifah. Istighraq menunjuk pada yang luas tanpa ada kecualinya. Semua dicakup. Yang semua yang terdapat, tidak ada satu pun tersisa untuk yang lain. Semua tercakup. Nah, dua-duanya ini kita bisa terapkan dalam hukum kalimat alhamdu. Yang pertama, alhamdu. Kalau Anda ingin mengucapkan terima kasih, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka khususkan semua syukur itu hanya milik Allah saja. Jangan mengambil bagian darinya. Jadi kalau sudah merasakan semua karena Allah, ini kan yang ngasih Anda selamat Allah.
Yang ngasih anak Anda lulus bisa hafal Quran itu Allah. Yang bisa menjadikan Anda sukses dalam pekerjaan Allah. Kalau nggak berkehendak nggak bisa. Anda kerja sampai bertahun-tahun, sampai banting tulang, banting kepala, banting kaki, banting apapun. Semua dibanting. Kalau Allah nggak berkehendak nggak akan jadi. Dan kita sadar karena Allah. Maka dari itu ketika kita mendapatkan adab pertamanya, bersyukur, terima kasih pada Allah. Khususkan pada Allah. Jangan ngambil bagian dari situ. Karena kita meyakini apa yang kita dapatkan semua sumbernya dari Allah. Paham? Makanya jangan melibatkan diri kita, ini adab keduanya. Jangan melibatkan diri kita saat kita ingin bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Allah atas nikmat yang diterima. Contoh, coba deh ibu atau antum, ikhwan ya, sering kemudian mengantar anak, ujiannya bagus, hafal Al-Quran, bagus. Pernah sering ada yang berucap begini, Masya Allah ukhti, luar biasa ya anaknya bisa hafal Quran. Ya Allah akhi, Masya Allah luar biasa, nilai antum sempurna. Akhi Masya Allah pekerjaan antum luar biasa bagus, beda dengan yang lain-lain sebelumnya. Pernah ada orang kadang memuji seperti itu?